Dia menciumnya sebelum memeluknya sepenuhnya. Itu membuat dadanya membuncah karena kebahagiaan melihat dia begitu bersedia berada di dekatnya, bahkan jika dia hanya bermimpi. "Selamat malam sayang," dia berbisik padanya, menutup matanya dan jatuh ke dalam tidur yang bahagia yang sudah lama tidak dia alami. Ruby Tan cemberut ketika dia melihat layar kosongnya. Setelah mengirim spam ke ponsel Livia dengan pesan dan mencoba meneleponnya beberapa kali, dia tidak merespons. Mengetahui dia masih bersembunyi di tempat tidurnya tanpa rencana untuk bangun sampai sore hari. Kenapa dia tidur lama? Bukannya dia butuh tidur cantik? Ruby Tan marah, memanjat keluar dari van hitam mewah yang dibuat untuk selebriti papan atas. Dia mengenakan kacamata hitamnya yang besar tepat saat angin bertiup kencang, menyebabkan rambutnya berkibar. Orang-orang di jalanan menatapnya dengan mulut ternganga. Seperti yang diharapkan dari supermodel terkenal di dunia. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya saat menjalani rutinitasnya yang biasa, dia tampak seperti sedang syuting untuk sebuah iklan. Ruby Tan mengerucutkan bibirnya, mendorong beberapa helai rambut ke belakang sementara dia meraih ponselnya untuk mengirim SMS lagi ke Livia Rahman. Dia berjalan ke kompleks Artara dan menandatangani namanya di daftar tamu. Dia mengetuk kakinya dengan tidak sabar ke kamar Livia dan segera berjalan ke lift setelah resepsionis memberinya oke. Dia tidak melihat Livinya selama seminggu penuh dan hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali adalah memeriksanya. Dia memiliki jadwal yang ketat, namun masih datang untuk mengunjunginya. Ruby Tan merasakan darahnya mendidih karena kesal. Dia keluar kota selama seminggu karena pekerjaannya dan bahkan kembali dengan membawa seluruh koper kecil berisi souvenir yang didedikasikan untuk Livinya. Dan wanita yang dimaksud bahkan tidak mengangkat teleponnya. Berjuang dengan koper berat di lorong lantai atas apartemen Artara, Ruby Tan memasukkan kata sandi ke pintu apartemen Livia Rahman. Ketika papan tombol mengatakan itu salah, matanya berkedip karena terkejut. Apakah Livia Rahman mengubah kata sandinya? Tapi kenapa? Apakah dia pergi ke apartemen yang salah? Dia memeriksa plat nomor dan seperti yang diperkirakan, itu benar. Tapi kenapa pintunya tidak terbuka sendiri? Ruby Tan mengerutkan kening dan memanggil Livia Rahman tetapi dia masih tidak mengangkatnya. Sekarang, Ruby Tan menjadi sangat khawatir. Kemarahannya hilang dan kepanikan melanda. Apakah sesuatu terjadi lagi? Apakah dia akan menghilang tanpa peringatan lagi? Dia berusaha keras untuk berpikir apakah ada berita yang lebih buruk tentang Livia Rahman baru-baru ini karena Tio Brahmantio. Namun, yang bisa dia ingat hanyalah orang-orang yang dia tidak pedulikan. Tidak, tunggu. Dia tiba-tiba ingat melihat berita Farontan dan seorang wanita tak dikenal bahwa ibunya telah mengganggunya. Dia dengan gugup mengunyah jarinya dan mengetikkan kata sandi lagi. Itu menunjukkan pesan kesalahan yang sama. Kecemasannya mulai meningkat saat dia ingat bagaimana Livia Rahman menghilang selama 2 tahun. Pada saat itu, dia tidak ada di sana untuk secara fisik mendukung Livy. Meskipun Ruby Tan bergegas kembali sesegera mungkin, dia sudah terlambat, Livinya hilang. Ruby Tan tidak bisa tidak merasa bersalah karena tidak dapat mendukung Livy selama masa terberat dalam hidupnya. Mereka telah menghabiskan 2 tahun tanpa kontak dan dia telah menghabiskan waktu itu bertanya-tanya bagaimana keadaan Livy dan kapan mereka bisa bertemu lagi. Dia bahkan harus menggunakan beberapa koneksi dunia bawah keluarganya untuk mencoba dan menemukannya saja, tetapi semua usahanya sia-sia. Dia hanya berhenti setelah campur tangan mulia Rahman. Tampaknya satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya selama ini tidak lain adalah kakeknya. Dia menggelengkan kepalanya pada lamunan yang akan dimulai. Sekarang bukan waktunya untuk itu. Setelah beberapa detik berdiri di lorong,
dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan sidik jarinya dan melalui proses ekstensif membuka kunci pintu. Ruby Tan menekan sidik jarinya ke pemindai, lalu membungkuk untuk memindai matanya. Dia kemudian mengetik jawaban atas pertanyaan sulit dan melakukan langkah terakhir memindai seluruh wajahnya. Pintu akhirnya terbuka. Dia benci harus melakukan ini, tapi itu satu-satunya cara jika seseorang tidak tahu kata sandinya. Jika ada kesalahan sekecil apapun dari prosedur manapun, polisi akan diberitahu secepatnya. Dia berjalan ke kondominium Livia Rahman dan melihat jaketnya dilemparkan ke sofa. Kursi piano ditarik keluar, dan bahkan dompetnya tergeletak di konter di samping pintu. Itu menunjukkan tanda-tanda bahwa setidaknya Livi pulang. Ruby Tan melihat pintu kamar Livia Rahman tertutup dan menghela nafas lega. Jadi dia tidak menghilang lagi. Tapi Ruby Tan merasa aneh, gordennya masih terbuka. Biasanya, Livi-nya akan menutupnya sebelum dia pergi tidur untuk menghalangi sinar matahari yang menyilaukan agar rumahnya begitu tinggi di udara keesokan paginya. Tidak ingin membangunkan Livi, Ruby Tan perlahan membuka pintu. Rahangnya jatuh ke lantai dan matanya melotot pada pemandangan di depannya. Ada seorang pria di tempat tidurnya. Matanya dengan cepat mengamati ruangan untuk mencari pakaian yang dibuang, dan ketika dia melihat dasi dan jas yang dilemparkan ke lantai, dia panik. Oh Tuhanku, ini sangat gila. Livi-nya membawa seorang pria pulang dan sepertinya mereka tidur bersama. Ini adalah berita besar. Setelah begitu banyak upaya yang gagal pada kencan buta, Livi-nya akhirnya menemukan seorang pria. Ini adalah berita perayaan, karena itu berarti dia akhirnya pindah dari pria kotor Tio Brahmantio. Pingsan dalam kebahagiaan untuk temannya, Ruby Tan hampir memekik kegirangan. Tapi dia tidak berani membuat suara dan membangunkan pasangan yang penuh kasih itu. Punggungnya yang lebar dan berotot adalah satu-satunya hal yang terlihat darinya dari kejauhan. Ruby Tan berjalan mendekat dan melihat pria itu tampaknya menyendok Livi-nya dengan lengan melingkari dia dengan aman. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas bahwa pakaian di lantai berkualitas tinggi dan sikap pria itu melindungi Livi bahkan saat dia sedang tidur. Sepertinya Livi-nya tidak membutuhkan bantuannya untuk menemukan tangkapan. Tapi ada sesuatu tentang pria ini. Kenapa dia merasa bingung dan bertanya-tanya apakah dia harus melihat lebih dekat. Bagaimana jika dia berjalan ke sisi lain tempat tidur dan melihat sekilas tubuh telanjang Livia Rahman? Oh well, kami berdua perempuan. Tidak ada yang perlu dikagetkan. Ruby Tan berbisik pada dirinya sendiri, berjingkat ke tepi tempat tidur. Kali ini, keterkejutannya sebelumnya tertutupi saat dompetnya terlepas dari bahunya dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Dia berdiri di sana, tertahan dan membeku melihat pemandangan di depannya. Dia menghirup udara gugup, tanpa sadar mengambil langkah ngeri ke belakang, sambil menekan tangannya ke mulutnya karena terkejut. Tidak, wah ini menakutkan. Bagaimana bisa? Berbaring di tempat tidur Livia Rahman tidak lain adalah kakaknya, Faron Tan, Raja Dunia Bawah. Kakaknya yang dingin, pria yang jarang tersenyum dan tertawa. Dia sebenarnya sedang berbaring di tempat tidurnya. Ruby Tan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, ini pasti mimpi. Mencubit dirinya sendiri dengan keras, dia pikir mungkin dia tertidur di dalam mobil dan ini hanya mimpi yang nyata. Tetapi bahkan setelah mencubit dirinya sendiri dengan menyakitkan, dia tidak bangun. Ruby Tan menghela napas kaget, tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Bagaimana ini mungkin? Kakaknya dan Livi bersama? Alam semesta menggunakan cara alternatif apa yang dia temukan? Tapi kupikir Firaun ini membenci Livi. Dia sangat bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia hampir tersandung perabotan. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
Ruby Tan melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari tanda-tanda apa yang terjadi sebelum dia tiba di sini. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa selain jas dan dasinya, tidak ada pakaian lain di lantai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.